Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat beserta salam tak lupa kita selalu mengucapkannya kepada tauladan dan qudwah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para ikhwan dan para akhwat yang semoga Allah tabaraka wa taala merahmati kita semuanya yang hadir di Masjid Imam Abu Hanifah ini. Malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan bahasan kita daripada kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'amatil ummah, dan kita sampai pada perkataan daripada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika Syekh bin Baz mengatakan beliau membawakan dalil-dalil, ya. Qala rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah berkata, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang paling aku takutkan atau sesuatu yang paling ditakutkan dan aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasu'ila anhu, maka ditanyakan tentang syirik kecil ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan ar-riya, syirik kecil itu adalah riya. Salah satu contohnya adalah riya. Jadi ini jenis syirik kecil, dan ini contoh daripada syirik kecil. Contoh daripada syirik kecil yaitu riya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani serta Al-Baihaqi dari Mahmud bin Labib Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Kemudian diriwayatkan juga oleh At-Tabrani dengan sanad yang jayyidah, dengan sanad-sanad yang banyak, ya, yang sanad-sanad yang banyak, dan ya dia jayyidah, ya, dari Mahmud ibn Labib, ya, dari Rafi' bin Khudayj dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini faedah yang bisa kita ambil dari sini, bahwasanya apa? Kita beragama itu harus berdasarkan dalil. Kita beragama harus berdasarkan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjelaskan sesuatu dan kita menisbatkan sesuatu, ya, kepada dinul Islam, maka kita harus mendatangkan dalil. Ketika kita tidak bisa mendatangkan dalil, maka ini adalah perkara yang tidak dibenarkan daripada Islam. Wallahu a'lam bissawab. Ingat bahwasanya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berada pada sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Dan ilmu yang dimaksud di sini apa? Al-Qur'an dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah sebutkan bahwasanya dalil ini, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, hadha ad-dalilul awwal yata'allaqu bir-riya'i fi ba'dil amali, bahwasanya ini adalah dalil yang pertama, ya, atau dalil ini ya, dalil yang pertama yang berkaitan dengan riya pada sebagian amal, pada sebagian amalan. Fal muradu bi qawlihi ar-riya, adapun yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riya, maksudnya adalah yasirur riya, riya yang sedikit atau riya yang dia ringan, riya yang sedikit. Kalau riya yang sedikit ini, riya ini cuma sebatas pada perbuatan, dia tidak sampai pada ranah keyakinan. Ini namanya yasirur riya, riya yang sedikit, riya yang ringan, ya. Amma khalisur riya'i famina syirkil akbar.
an-naqila fa min asy-syirkil akbari an-naqil min al-millah, ya, bahwasanya adapun khalisur riya, riya yang sempurna, riya yang murni, ya, riya yang dia itu sempurna, maka dia termasuk syirik besar. Dia termasuk syirik besar dan dia menyebabkan pelakunya keluar daripada agama Islam. Dia menyebabkan pelakunya keluar daripada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Dan riya ini riyanya orang munafik. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, bahwasanya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka akan berkata bahwasanya, ya, kami telah beriman bersama kalian. Dan apabila mereka, ya, khalau, mereka berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka. Maksudnya syaitan-syaitan mereka di sini apa? Pemimpin-pemimpin mereka dalam kekafiran dan kekufuran, atau pemimpin-pemimpin mereka dalam kefasikan. Pemimpin-pemimpin mereka dalam apa? Kefasikan. Maka kata beliau, yaitu apa? Ada? Pecah suara. Coba kayak gini aja. Lanjut ya, lanjut ya. Enggak. Kalau gini kan otomatis dia enggak masuk kan? Tes. Bisa. Hah? Kedengaran enggak? Pecah enggak? Ini enggak pecah. Ya. Tes sekali lagi ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, atau mereka berkumpul dengan syaitan-syaitan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka dalam kekafiran ataupun pemimpin-pemimpin mereka dalam kenifakan, maka apa? Qalu inna ma'akum. Mereka mengatakan kami bersama kalian. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya memperolok-olok mereka. Atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, yaitu yuraunan nasa, ya, maka mereka, tujuan mereka beribadah, sholat dan sebagainya itu untuk dilihat oleh orang, atau memperlihatkan amalan mereka itu kepada orang saja. Artinya di sini apa? Mereka menampakkan hal itu sebagai apa namanya? Itu sebagai apa? Bentuk hilah mereka, strategi mereka untuk menampakkan keimanan, sedangkan ya mereka menyembunyikan kekafiran dalam diri mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika mereka ibadah bukan karena keimanan, ya, hanya sebatas sebuah apa namanya? Strategi untuk menyembunyikan kekafiran mereka, dan mereka dianggap sebagai orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Maka khalisur riya atau riya yang sempurna ini, ya, maka dia termasuk kategori syirik besar. Dia termasuk kategori apa? Syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dikatakan di sini bahwasanya bahwa qauluhu man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain daripada Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya kemudian dan riwayat Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Umar bin Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairi Allahi faqad kafara aw asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh dia telah kafir atau dia berbuat syirik. Hadis tadi ada dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar. Ya, dari Abdullah bin Umar. Kalau yang pertama kan dari Umar bin Khattab.
Kalau yang kedua ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Juga dengan sanad yang sahih. Maka kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan, wa hadza yata'allaqu bil amri tsani wa huwa al-halfu bi ghairillah. Maka perkara ini ya dia berkaitan dengan perkara yang kedua, ya, dengan al-amru bil amri tsani, dengan perkara yang kedua, wa huwa al-halfu bi ghairillah, dan yang dimaksud di sini adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya contoh daripada syirik kecil. Contoh daripada apa? Syirik kecil. Yang kedua yaitu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya waqad ja'a 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ahadits. Bahwasanya telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini, dalam perkara sumpah ini dengan selain Allah ini hadis yang begitu banyak. Hadis yang begitu banyak. Ya, dzakara minha rahimahullah hadainil haditsain. Maka di sini Syekh bin Baz telah menyebutkan daripada riwayat-riwayat yang banyak ini terkait dengan bersumpah dengan selain Allah ini, atau larangan bersumpah dengan selain Allah ini, dua hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi syai'in, barang siapa yang bersumpah atau dia telah bersumpah dengan sesuatu, maka syai'in di sini itu nukratun fi siyaq asy-syar'i fatufidul umuma. Bahwasanya dia adalah nakirah fi siyaq asy-syar'i, yaitu dalam meredaksikan syarat, ya, fatufidul umum, maka dia memberikan faedah kepada kita. Hal ini menunjukkan kepada keumuman, ya, kepada keumuman. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini, ya, kalau dia sifatnya umum berarti apapun itu, kita bersumpah dengan apapun itu selain daripada Allah, dari perkara yang berharga atau hatta sampai perkara yang tidak berharga atau perkara yang paling hina sekalipun, maka hal ini, ya, tidak boleh. Ketika seorang bersumpah dengannya daripada segala sesuatu selain daripada Allah ini, baik yang berharga ataupun yang tidak berharga, ya, atau sesuatu yang hina, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak berikan contoh kepada antum, hatta sampai orang bersumpah dengan apa? Dengan sesuatu yang paling jijik, kotor. Misal seperti kotoran. Ya kan? Saya bersumpah dengan kotoran kambing, misal. Allah alam bisa. Maka ini jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Meskipun dia bercanda, tidak boleh. Ini jatuh ke dalam kesyirikan. Allah alam bisa. Hatta sampai dia bercanda, tidak boleh. Kita tidak boleh bercanda dengan kekafiran ataupun kesyirikan. Allah alam bisa. Perkara yang dia syirik tidak boleh kita jadikan sebagai candaan, atau perkara yang dia itu dosa tidak boleh kita jadikan sebagai candaan. Allah a'lam. Hatta sampai bercanda, dia bersumpah misal saya bersumpah demi tai kambing, ya, atau demi kotoran ini, kotoran itu dan sebagainya. Maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man halafa bi syai'in, siapa yang bersumpah dengan sesuatu, maka ini nakirah fatufidul umuma, dia menunjukkan kepada sebuah keumuman. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi kalau ada orang bersumpah dengan sesuatu selain daripada Allah, daripada perkara yang dia mulia atau dia berharga, hatta sampai dia tidak berharga sama sekali, maka ini jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Allah a'lam bishawab. Maka di sini kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan fayadkhulu tahta qawlihi, ya, maka masuk di bawah atau masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'in, ya, yaitu apa? Al malaikat, masuk malaikat, para nabi, Ka'bah, para wali ataupun selain daripada itu, ya, daripada perkara-perkara yang memiliki kedudukan di sisi Allah sampai dengan perkara-perkara yang dia itu tidak, ya, kita anggap seperti perkara-perkara yang kita anggap kotor, jijik ataupun hina sekalipun. Maka ketika seorang bersumpah dengannya, ketika seorang dia bersumpah dengan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jatuh ke dalam kesyirikan.
Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka sungguh dia telah berbuat kafir atau dia berbuat syirik, maka yahtamilu an yakuna syakkan min ar-rawi. Dalam riwayat ini terdapat kemungkinan terjadinya keraguan dari rawi, dari perawi. Rawi di sini siapa? Ibnu Umar. Rawi di sini siapa? Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Wa yahtamilu an takuna aw bi ma'na al-waw. Dan bisa jadi di sini dia mengandung satu kemungkinan waw au di sini ya, au di sini ya. Au di sini dia bermakna waw. Ya, au di sini dia bermakna waw. Wallahu a'lam bissawab. Au di sini dia bermakna dan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Maka di sini fayakuna qad kafara wa asyraka wa yakuna al-kufru alladhi huwa duna al-kufri al-akbar. Bahwasanya apa? Maka di sini ya fayakuna qad kafara wa asyraka ya, wa asyraka. Maka kalau dia bermakna waw berarti dan, maka dia dimaknai dengan dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Wallahu a'lam bissawab. Jadi man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak, maka di sini barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Ini maknanya seperti ini. Ya. Dia maknanya seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Adapun wa yakunal kufru alladhi huwa dunal kufri, ya, bahwasanya apa? Dunal kufril akbar, bahwasanya apa? Dan kufur di sini yang ada di sini dia itu adalah ya dunal kufril akbar, bukan kufur besar. Dia bukan kufur besar, artinya bukan kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar daripada agama Islam. Jadi pelakunya tidak keluar daripada agama Islam. Dalam hadis ini, orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Maksudnya dia telah melakukan syirik di bawah syirik besar, yaitu syirik kecil. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi syirik ini tidak menyebabkan pelakunya keluar daripada agama Islam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Illa kecuali idza balaghal halifu bi ghairillahi min at-ta'zim lil ma'ruf bih. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, kecuali, jadi kecuali apabila orang yang dia bersumpah dengan selain Allah itu dia sampai pada pengagungan ya terhadap individu yang dia gunakan untuk bersumpah ini, ya, dia sampai pada pengagungan ya terhadap individu yang dia gunakan untuk bersumpah ini. Maksudnya pengagungan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, atau masuk dalam dirinya itu pengagungan yang setara dengan Allah Tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makanya di sini Syekh mengatakan apa? Bahwasanya kecuali apabila ya yang dia gunakan untuk bersumpah itu atau dalam dirinya terdapat pengagungan ya terhadap sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah dengannya itu setara dengan pengagungan kepada Allah atau melebihi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti di sini apa? Dia sudah jatuh ke dalam syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Dia jatuh ke dalam apa? Syirik besar. Jadi kalau dia apa? Dia orang yang bersumpah dengan selain Allah ini, dia sampai pada pengagungan terhadap individu yang dia gunakan untuk, ataupun sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah dengannya ini, dan dia meyakini padanya ma la yakunu illa lillah, sesuatu yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya pada Allah. Ya, sesuatu yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misal contoh yang ana sudah pernah sampaikan kepada antum. Pernah ana sampaikan kepada antum.
Bahwasanya apa? Contoh nih, ada orang orang tasawuf. Sebagai syekh menjelaskan tentang sebagian orang-orang sufi. Sebagian daripada orang sufi, ya, mereka apa? Kalau disuruh bersumpah dengan selain Allah, kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah, maka mereka akan bersumpah dalam keadaan fajir. Maksudnya apa? Durhaka, tak peduli. Ya. Dusta pun tetap dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dia tak peduli. Tapi kalau disuruh bersumpah dengan wali atau syekh fulan, dengan nama syekh fulan atau wali yang mereka yakini sebagai wali, ya, daripada wali-wali mereka, maka mereka akan bersumpah dengan kejujuran. Tak berani mereka berdusta, tak berani mereka berbohong. Ya, hal ini disebabkan karena apa? Keyakinan mereka bahwasanya wali tersebut mengetahui, ya, kebenaran. Wali tersebut mengetahui kebenaran, ataupun wali tersebut, ya, mengetahui apa? Perkara yang ada di dalam hati mereka, daripada dusta maupun tidak dusta atau kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini sudah masuk ke dalam ranah pengagungan, ya, terhadap makhluk melebihi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah masuk dalam ranah keyakinan. Mereka yakin bahwasanya si wali mengetahui perkara ghaib. Allahu a'lam. Maka ini jatuh ke dalam syirik besar. Ya, kalau dia bersumpah seperti dia bersumpah dengan nama wali, ya, kemudian dengan sebuah pengagungan melebihi pengagungan kepada Allah, atau memiliki pengagungan yang sama dengan Allah, disertai dengan keyakinan, ya, disertai dengan keyakinan apa yang tidak boleh diyakini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini dia sudah jatuh ke dalam apa? Syirkun akbar, dan pelakunya keluar daripada agama Islam. Adapun sebatas bersumpah dengan nama Allah tanpa adanya pengagungan terhadap yang dia gunakan untuk bersumpah dengannya, atau tanpa adanya keyakinan, ya, mempersembahkan satu keyakinan yang hanya layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuh ke dalam syirkun asghar. Allah alam bisawab. Sama seperti kebiasaan masyarakat kita, biasanya mereka bersumpah dengan apa? Demi Nabi, ya kan? Demi Nabi Muhammad, ya, atau demi bapak saya bersumpah demi bapak saya, dan sebagainya. Allah alam bisawab. Maka ini cuma masuk dalam ranah syirkun asghar, tidak sampai kepada syirik besar. Allah alam bisawab. Baik, ada dulu.
Baik ya, bahwasanya syirik dan kufur yang dimaksud di dalam hadis ini itu adalah syirik bukan syirik besar ya. Dia adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Kecuali kalau orang yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala ini dia sampai pada pengagungan terhadap sesuatu yang dia gunakan ya untuk bersumpah dengannya ini, serta dia meyakini padanya apa yang tidak layak diyakini kecuali hanya dipersembahkan pada Allah. Misal contoh seperti seseorang itu meyakini apa yang individu, misal contoh seperti wali atau apa ya, yang dia gunakan sebagai apa namanya sumpah itu ya, nama wali ya, yang dia gunakan untuk bersumpah dengannya ini, bahwasanya wali tersebut dalam keyakinan dia bahwasanya wali tersebut mengetahui perkara ghaib atau mengetahui kebenaran yang ada di dalam hatinya dia. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini sudah menjadi syirik besar dan pelakunya keluar daripada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar kemudian beliau membawakan contoh bahwasanya Imam Asy-Syaukani berkata, kabar dalam jumlah yang banyak datang kepada kami. Telah datang kabar ini terjemahannya ini di kalau dalam kitab aslinya seperti ini, karena lihat terjemahannya kurang tepat lah. Bahwasanya qala Asy-Syaukani rahimahullah, berkata al-Imam Asy-Syaukani, wa qad tawarada ilaina min al-akhbar ma la yushakku ma'ahu anna katsiran min haula'i al-quburiyyin aw aktharahum idza tawajjahat alayhi yaminun min jihati khasmihi halafa billahi fajiran. Kata Imam Asy-Syaukani bahwasanya telah sampai kepada kami daripada kabar-kabar yang tidak ada keraguan bersamanya, bahwasanya kebanyakan daripada orang-orang ya kuburiyun, yaitu penyembah kubur ya, kebanyakan mereka atau aktsarahum atau kebanyakan mereka idza tawajjahat alaihi yaminun min jihati khasmi, apabila disuruh untuk bersumpah atau ditegakkan sumpah pada dia, diarahkan sumpah untuknya daripada sisi apa namanya khasmihi, yaitu apa namanya pertengkaran yang terjadi antara dia dengan seseorang, misal ya min jihati khasmihi, yaitu sebuah pertengkaran yang terjadi antara dirinya dengan orang lain, lalu dia disuruh untuk bersumpah, maka halafa billahi fajira, dia bersumpah dengan nama Allah fajiran, dalam keadaan dusta dan durhaka. Artinya dia tak peduli, dia tidak peduli ketika dia bersumpah dengan nama Allah, dia tidak peduli, dia dusta pun tetap dia bersumpah. Allahu a'lam bishawab. Fa idza qila lahu ba'da dzalik, apabila dia sudah selesai bersumpah, lalu dikatakan untuk dia, bersumpahlah kamu, ihlif bi syaikhika, bersumpahlah dengan nama syekhmu, wa mu'taqadika ya. Misal contoh seperti al-wali fulani, bersumpah dengan nama wali fulan, maka apa yang terjadi, atau dengan syekhnya, maka apa yang terjadi? Talaktham, dia menjadi gagu, wa talakka, dia menjadi gagu, tidak berani bersumpah. Tapi kalau disuruh bersumpah dengan nama Allah, langsung, demi Allah saya jujur, padahal dia dusta. Tapi kalau disuruh bersumpah dengan nama syekhnya, dia disuruh bersumpah dengan nama wali fulan ya, maka dia talaktham atau talakka, yaitu apa? Dia gagu, tak berani bersumpah dia, karena takut. Disebabkan karena apa? Takut. Wah, dia tidak mau bersumpah ya. Wa atarafa bil haqq ya, lalu dia mengakui kebenaran. Dia tidak berani bersumpah dan dia mengakui kebenaran. Misal contoh seperti kalau dia disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia katakan apa? Demi Allah saya jujur, ya kan, saya jujur. Tapi kemudian setelah itu dikatakan, coba bersumpah dengan nama wali fulan atau syekh fulan, dia tidak berani bersumpah
ya, dia jadi gagu, dia tak mau bersumpah, lalu dia mengakui bahwasanya dia berdusta. Jatuh ke dalam syirik apa ini? Syirik besar. Ini contoh syirik kecil menjadi syirik besar, dan ini kebanyakan terjadi pada sebagian orang-orang munharifah yang masuk dalam kelompok-kelompok munharifah seperti orang-orang tarekat Sufiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadha min abyanil adillati dallati ala anna syirkahum qad balagha fawqa syirki man qala innahu ta'ala thaniya thanaini aw thalitha thalathatin. Bahwasanya apa? Maka ini adalah sejelas-jelasnya dalil yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan mereka ini, kesyirikan orang-orang tasawuf ini, orang-orang kuburiyun ini, penyembah kubur ini, ya, penyembah kubur ini, syirik mereka ini sudah melebihi syiriknya orang-orang yang mengatakan, atau di atas syiriknya orang-orang yang mengatakan innahu ta'ala thaniya thanaini aw thalitha thalatha. Ya, bahwasanya Allah itu adalah yang kedua, yang atau kita bilang istilahnya trinitas. Berarti kesyirikan mereka itu sudah di atas kesyirikan siapa? Orang Nasrani. Atau sama dengan kesyirikannya orang Nasrani. Kenapa? Karena adanya pengagungan dan cinta melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Atau disamakan. Ya. Pengagungan dan rasa cinta kepada makhluk tersebut dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Kenapa sampai orang-orang Nasrani kemudian mereka mengatakan Isa adalah Tuhan, atau 3 daripada 1 daripada 3? Apa sebab? Karena mereka memiliki pengagungan dan rasa cinta yang tidak didasari dengan ilmu, sehingga mereka mengagungkan Isa sama dengan Allah atau melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini terjadi di orang-orang tasawuf, tarekat sufi. Allahu a'lam bishawab. Orang-orang penyembah kubur. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Syekh mengatakan qara'tu fi ahadil kutubi. Aku telah membaca pada salah satu buku bahwasanya wa naqala musannifnya, pengarang daripada buku itu, dia menukilkan an ba'dhi haula'i, daripada sebagian orang-orang kuburiyun ini, penyembah kubur ini, pengagung kubur ini. Mereka memiliki apa? Ta'ziman lil auliya, satu pengagungan yang terhadap para wali, asyaddu min ta'zimillah, lebih daripada pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh, anna ahadahum, bahwasanya ada salah seorang daripada mereka, talaba minhul halifa, dia diminta diminta daripada dia untuk bersumpah, tuliba minhu al-halfu, tuliba minhu al-halfu, diminta daripada dia untuk bersumpah, diminta darinya untuk apa? Bersumpah. Fahalafa bi ahadil awliya'i al-maz'umina, maka kemudian dia bersumpah dengan salah satu daripada wali ini, dengan salah satu daripada wali yang tentunya mereka agungkan, fataghayyara wajhul mahlufilah, fataghayyara wajhul mahlufilah, maka kemudian apa? Berubahlah wajah orang yang dipersembahkan sumpah untuk dia, dipersembahkan sumpah kepadanya, ini maksudnya orang kedua yang mendengarkan sumpah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ankara 'alal halifi qailan, kemudian
orang yang ya mendengar sumpah nih, dia mengingkari orang yang bersumpah tadi. Dia mengatakan apa? Alaysa syaikhu aliman bima yajri ana bainana? Bukankah syekh wali ini dia tahu apa yang terjadi di antara kita? Baik ikhwan, maka apa kata syekh di sini? Bahwasanya qala rawi, berkata yang meriwayatkan atau yang menukilkan kisah ini nih, dia mengatakan apa? Dzanantuhu li awwal sima'. Aku menyangka pertama kali mendengar ya orang ini bersumpah, atau perawi, dia perawi yang menceritakan kisah ini, bahwasanya dia mengatakan apa? Aku mengira ketika pertama kali mendengar hal itu, orang ini mengingkari orang yang bersumpah tadi dan melarangnya untuk tidak bersumpah dengan makhluk. Ternyata apa? Ternyata lebih parah daripada itu. Bukan dia melarang orang tersebut untuk tidak bersumpah dengan makhluk, tapi apa? Lebih parah daripada itu, dia mengagungkan makhluk itu melebihi pengagungannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengagungkan wali itu melebihi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu ghaib, dalam perkara lain. Dia meyakini si wali mengetahui perkara lain. Berarti ini apa? Pengagungannya sudah melebihi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka lihatlah syirik ini, dan ini ma asyna'ahu, ini seburuk-buruk kesyirikan. Ini seburuk-buruk apa? Kesyirikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan dia tidak dianggap sebagai bagian daripada syirik kecil. Akan tetapi dia sudah bal asbaha hada aqidatan. Akan tetapi ini sudah menjadi bagian daripada akidah terhadap wali tersebut, annahu ya'lamu ahwal ibad. Bahwasanya si wali ini mengetahui perkara para ibad ini, para hamba ini. Wa ya'lamul kadhiba, dan dia mengetahui perkara siapa yang dusta daripada siapa yang dusta daripada yang jujur. Wal muhiqqa, siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Maka ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini sudah masuk dalam syirik besar. Ini sudah masuk dalam apa? Syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan pengagungan mereka melebihi kepada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Syekh bin Baz, qala rahimahullah, berkata Syekh bin Baz berkata, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan, jangan kamu mengatakan ini kehendak Allah dan kehendak si fulan, walakin qulu akan tetapi hendaklah mengatakan masya Allah thumma sya'a fulan, ini kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Jadi tidak boleh kita mengatakan apa? Ini kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini kehendak Allah dan kehendak si fulan. Tidak boleh. Ini terdapat penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah ibnul Yamani radhiyallahu anhu. Maka ini contoh syirik yang ketiga. Syirik kecil yang ketiga. Kalau contoh yang pertama kan riya, ya. Contoh yang kedua bersumpah dengan selain Allah, ya kan? Yang ketiga adalah dalam ucapan berupa ini kehendak Allah
dan kehendak kamu, atau ini kehendak Allah dan kehendak si fulan. Maka ucapan ini jatuh ke dalam kesyirikan, dan ini syirik kecil. Allah a'lam bishawab. Maka dalam hadis ini contoh yang menjelaskan syirkun asghar, jenis daripada syirik kecil, yaitu apa? Ucapan ini kehendak Allah dan kehendak kamu, atau ini kehendak Allah dan kehendak si fulan. Ya, Allah a'lam bishawab. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan wa hadza yata'allaqu bil amri tsalithi wa huwa qawlu ma syaa Allah wa syaa fulan. Bahwasanya dan ini terkait dengan ya perkara yang ketiga, maksudnya contoh daripada syirik kecil, ya, yang ketiga, yaitu apa? Perkataan masya Allah wa syaa fulan, ini kehendak Allah dan kehendak fulan. Maka qal la taqulu masya Allah wa syaa fulan. Sabda Nabi SAW, jangan kamu mengatakan ini kehendak Allah dan kehendak si fulan, akan tetapi hendaklah katakan ini kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Kenapa? Li'anna ya thammata farqan, ya. Kenapa? Karena di sana ada perbedaan. Ada perbedaan bainal 'atfi bil waw wal 'atfi bit thumma. Ada perbedaan antara atof dengan huruf waw dan atof dengan thumma. Jadi dua huruf ini termasuk kategori atof. Dia min huruf, dia daripada huruf-huruf atof. Allahu a'lam bishawab. Waw dan thumma. Waw dan thumma. Maka di sini ada perbedaan. Adapun waw tufidu mutlaqat tasawi. Ya. Adapun waw maka dia memberikan faedah kepada kita apa? Penyamaan secara mutlak. Penyamaan secara mutlak, rata, sejajar. Ya kan? Rata, sejajar. Contoh, kalau kita katakan, contoh misal anak katakan ya, kamu dan saya duduk. Kamu dan saya duduk. Berarti di sini ada apa? Sama-sama duduk. Kita sama-sama duduk. Tapi kalau kita katakan kamu, saya duduk, kemudian kamu, berarti ada jeda. Tidak sama. Ada tarafi di sini. Ada jeda waktu yang memisahkan. Tapi kalau kita katakan kamu dan saya duduk, berarti kita sama-sama duduk. Berarti di sini ada apa? Bentuk penyamaan secara mutlak. Bentuk penyamaan secara mutlak, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Maka di sini apa? Ya, ketika pakai huruf waw, ini kehendak Allah dan kehendak kamu, berarti ada bentuk penyamaan secara mutlak dalam ucapan. Allah a'lam bishawab. Berarti dia masuk dalam syirik asghar. Syirik asghar. Adapun kalau dia pakai thumma fatufidul muhlata wat tarakhiyah, maka dia di sini memberikan faedah, yaitu ada jeda waktu. Ada jeda waktu, ya, atau kelonggaran. Ya. Ada kelonggaran. Wallahu a'lam bishawab. Maka dia lebih rendah. Maksudnya lebih rendah. Beda. Wallahu a'lam bishawab. Makanya di sini apa? Kalau kita katakan, ya, ini kehendak Allah, ya, thumma kemudian kehendak si fulan. Berarti si fulan ini cuma sebagai apa? Wasilah. Dia cuma sebagai sebab. Dia cuma sebagai sebab. Yang memiliki kehendak mutlak siapa? Allah. Allah a'lam bishawab. Jadi kalau kita katakan ini kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan, berarti di sini apa? Si fulan ini cuma sebagai sebab atau wasilah. Sedangkan Allah yang memiliki kehendak secara mutlak. Allahu a'lam bishawab. Maka di sini tidak boleh kita mengatakan ini kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini kehendak Allah dan kehendak kamu.
ini kehendak Allah dan kehendak si fulan, tidak boleh. Allah alam. Kapan ucapan ini bisa jadi syirkun akbar? Ketika masuk sampai dalam ranah keyakinan. Ingat, batasan antara syirik besar dan syirik kecil itu di dalam apa? Ranah keyakinan. Misal kalau seandainya orang mengatakan bahwasanya ini kehendak Allah dan kehendak si fulan, disertai dengan keyakinan i'tiqad, sebuah keyakinan dalam hatinya dia bahwasanya kehendak si fulan itu sama dengan kehendak Allah. Kehendak si fulan itu sama dengan kehendak Allah. Jatuh dalam syirkun akbar. Pelakunya kafir. Ya, pelakunya kafir. Bahkan kata para ulama, meskipun dia tidak mengucapkan, dia meyakini dalam dirinya kehendak wali fulan sama dengan kehendak Allah, kafir. Meskipun dia tak ucapkan. Allah a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya. Allah taala barakallahu fikum. Ini contoh syirik yang kedua, yaitu apa? Ucapan masya Allah wa syaa fulan. Ini kehendak Allah dan kehendak si fulan. Ini tidak boleh. Hendaklah kita mengatakan bagaimana? Ini kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Berarti di sini ada jeda waktu, ada tarahi yang memisahkan, sehingga yang kedua ini, kehendak yang kedua ini cuma sebatas sebab atau wasilah. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa hadzal naw la yujibu riddata. Jenis ini, yaitu maksudnya jenis syirik kecil ini. Syirik kecil ini dia tidak menyebabkan kekafiran atau murtad. Wa yujibul khuluda finnar, dan dia tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Nah, ini sekaligus yang membedakan antara syirik besar dan syirik kecil apa? Pertama, ranah keyakinan. Yang kedua, tidak menyebabkan kafir. Ya kan? Bahwasanya perbedaannya di dalam keyakinan. Kalau syirik besar kan masuk keyakinan, syirik kecil tidak sampai ranah keyakinan. Kemudian, syirik besar pelakunya kafir, syirik kecil tidak kafir. Kemudian, syirik besar pelakunya kalau mati di atas kesyirikan itu dan dia belum bertobat, dia mati di atas kesyirikan, maka dia kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil dia tidak mengekalkan di dalam neraka. Walakinnahu yunafi kamal tauhidil wajib, akan tetapi dia menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kesempurnaan tauhid yang wajib. Kenapa? Karena kesempurnaan tauhid itu ada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Misal yang wajib seperti apa? Tauhid, ya kan? Kesempurnaan tauhid yang wajib, yaitu apa? Tidak boleh menyebutkan Allah, kan? Ini dia menyebabkan dia hukumnya wajib ditunaikan. Tidak boleh wajib ditinggalkan kesyirikan ini. Maka dia akan dia masuk dalam apa? Kesempurnaan tauhid. Ya, dia masuk dalam perkara-perkara yang akan menyempurnakan syirkun asghar ini dia masuk dalam kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib. Kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib dilaksanakan atau ditinggalkan. Kalau syirkun asghar maka harus ditinggalkan. Maka dia ini ditinggalkan hukumnya wajib untuk ditinggalkan, haram untuk dilakukan. Wajib untuk ditinggalkan dan haram untuk dilakukan. Maka kalau seorang hukumnya untuk meninggalkan hal ini wajib ya. Ketika seorang meninggalkan, maka dia akan menaikkan tauhid seseorang. Dia menyempurnakan tauhid seseorang. Dia menyempurnakan iman seseorang. Allah a'lam bishawab. Adapun kesempurnaan tauhid yang hukumnya sunnah seperti sholat sunnah, ya kan, puasa sunnah dan yang lainnya. Allah a'lam bishawab. Kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib, misal juga seperti sholat lima waktu. Sholat 5 waktu. Allahu ta'ala a'lam. Baik ya. Maka jenis syirik kecil ini, maka dia tidak menyebabkan murtad dan tidak menyebabkan kekal dalam neraka. Akan tetapi dia menafikan
menghilangkan kesempurnaan tauhid yang hukumnya wajib. Artinya kalau seorang melakukannya, kurang imannya, tidak hilang imannya. Kurang imannya, tidak hilang imannya. Kalau syirkun akbar kan hilang imannya, berarti kafir. Kalau syirkun asghar, dia kurang imannya, tidak sempurna keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Imannya masih ada tapi tidak sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini bisa untuk pahami, kawan. Jadi ini 3 jenis syirik. Pertama tadi apa? Ria. Ria ada 2. Ada ria yang dia ringan, ada ria yang sempurna. Ria yang sempurna itu masuk dalam syirik besar. Contohnya rianya orang munafik. Allahu a'lam bishawab. Yaitu mereka menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Allahu a'lam bishawab. Orang lihat mereka beriman tapi sebenarnya mereka kafir. Ya. Kemudian ria yang kedua itu yasir ria yang dia ringan. Itu cuma sebatas perbuatan, tidak sampai ranah keyakinan. Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang kedua yaitu apa? Bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan selain Allah ini termasuk syirik kecil. Dia jadi syirik besar apabila ada pengagungan terhadap individu atau sesuatu yang digunakan sebagai sumpah itu, adanya pengagungan terhadap apa? Sesuatu yang digunakan untuk bersumpah dengannya itu, ya, melebihi pengagungan kepada Allah. Disertai dengan apa? Adanya keyakinan, ya, dengan sesuatu yang seharusnya cuma dipersembahkan kepada Allah. Misal contoh seperti ilmu ghaib. Tentang apa? Ilmu ghaib. Jadi kalau ada orang bersumpah, dia mengagungkan sesuatu yang dia bersumpah dengannya itu melebihi pengagungannya kepada Allah, dan dia meyakini bahwasanya makhluk yang dia gunakan untuk bersumpah dengannya itu mengetahui perkara gaib seperti orang-orang kuburiyun, penyembah kubur, pengagung kubur, maka ini sudah jatuh ke dalam apa? Syirik besar. Ya. Kemudian yang ketiga, ucapan apa? Ini kehendak Allah dan kehendak kamu atau kehendak si fulan, maka ini, ya, jatuh ke dalam syirik asghar, bukan syirik besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang benar kalau kita mengucap bagaimana? Ini kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan, kemudian kehendak kamu. Berarti orang kehendak yang kedua ini cuma sebatas sebab atau wasilah. Sedangkan yang memiliki kehendak secara mutlak adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ya, sampai sini bisa dipahami, ikhwan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk antum semuanya. Tidak ada tanya jawab, ya. Allah a'lam bishawab. Kita sudah lapar. Oh, silakan. Saya khair. Ini kan jelaskan tentang batasan-batasan dalam bersumpah. Pertanyaan pertama, bagaimana bermudah-mudahan dalam menyatakan sumpah? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dalam perkara seperti apakah sumpah itu boleh dilakukan? Baik, begini. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh seperti sebentar.